Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggara Kurnia Ramdana dengan NIM C2401241055 dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil SEMHAS dengan analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan mata belah Hilsa Kelly Kuviers 1826 yang ditangkap di Selat Malaka. Oke, pertama-tama adalah Indonesia merupakan negara kemaritiman atau negara yang memiliki luas laut luas di bagian laut dan pesisir atau laut dan pesisirnya yang sangat luas. Terutama di Indonesia adalah memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan bermacam-macam di laut dan pesisirnya. Khususnya eh, wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang paling banyak adalah di Selat Malaka. Untuk di Selat Malaka, keanekaragaman hayati yang dimiliki adalah ikan. Contoh ikan yang berada di Selat Malaka adalah ikan mata belah atau Hilsa kele. Ikan mata belah atau Hilsa kele merupakan ikan dari famili Clupidae dan genus Hilsa. Dengan biologi perikanan, kita dapat mengetahui dan menganalisis serta menghasilkan data yang lebih banyak untuk studi di masa yang akan datang. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi reproduksi, pertumbuhan, dan makanan pada ikan mata belah sakele. Next adalah metodologi. Untuk metodologi, wak- pertama ada waktu dan tempat. Untuk waktu dan tempat ada dua, itu praktikum laboratorium dan praktikum kelas. Untuk praktikum laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Biologi Perikanan yang dimulai dari 23 Agustus hingga 20 September 2025. Dan yang kedua adalah untuk praktikum kelas dilaksanakan di ruang kelas MSPI yang dimulai dari 4 Oktober hingga 9 November 2025. Untuk alat dan bahan bisa dilihat di layar, di sampingnya ada alat dan bahan yang dipakai dalam praktikum eh, analisis reproduksi, pertumbuhan, dan makanan ikan mata belah. Next, ada prosedur, yaitu ada tiga prosedur yang dilakukan adalah analisis pertumbuhan ikan mata belah, analisis reproduksi, dan analisis makanan ikan mata belah. Bisa dilihat, ini adalah step by step di layar, step by step eh, dari prosedur yang ada. Yang pertama adalah dimulai dari yang pertumbuhan adalah pengukuran morfometrik hingga penyimpanan dan pengawetan sampel ikan mata belah. Lalu dilanjut di analisis reproduksi. Untuk metode analisis reproduksi memiliki empat metode, yaitu yang pertama ada gravimetri, volumetri, gabungan, dan diameter telur. Bisa dilihat untuk gravimetri di layar adalah yang pertama ada dimulai dari dikeringkan gonat ikan hingga bagian terakhir adalah gonat tipurai, lalu selanjutnya dan dilanjutkan hingga diameter telur. Lalu yang terakhir adalah analisis makanan. Untuk analisis makanan, prosedur dimulai dari yang pertama penimbangan lambung hingga yang terakhir adalah dokumentasi isi lambung ikan mata belah. Next, itu ada analisis data. Di analisis data ada tiga yang dihitung adalah pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Bisa dilihat di layar yang saya paparkan adalah rumus-rumus yang dipakai untuk mengukur dan mencari hasil pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan mata belah atau Hilsakele. Bisa lihat ada yang pertama rumusnya itu dari DFP, dari distribusi frekuensi panjang, yang kedua hubungan panjang dan bobot, dan ketiga faktor kondisi, dan yang kedua adalah di reproduksi ada nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur, dan yang terakhir adalah di makanan ikan. Di makanan ikan ada yang pertama itu index of preponderance, kedua luas relung, lalu tumpang tindih, hubungan volume panjang, dan panjang usus relatif. Next. Next adalah hasil dan pembahasan dimulai dari keempat yang ada saya paparkan ini, yaitu distribusi frekuensi panjang gabungan, hubungan panjang bobot jantan gabungan, hubungan panjang bobot total gabungan, dan hubungan panjang bobot betina gabungan. Dan bisa dilihat dari yang pertama adalah di DFP gabungan, eh, hasil yang paling tinggi di range 130 hingga 138, dan untuk yang HPB em, HPB jantan gabungan bisa dilihat ada di 0,6764, lalu HPB betina gabungan di 0,6854, lalu di HPB total gabungan ada di 0,6802. Next, itu pola pertumbuhan, faktor kondisi, total gabungan, hubungan panjang bobot, dan ada faktor kondisi jantan gabungan. Dimulai dari pola pertumbuhan. Dari pola pertumbuhan, hasil yang didapat yaitu dari 3 bulan yang diambil, itu Mei, Juli, dan September. Dari total jantan betina juga, yang didapatkan adalah seluruh hasilnya ada alometrik negatif untuk ikan mata belah atau Hilsakele. Lalu bisa dilihat untuk FK atau faktor kondisi, mulai dari total gabungan, jantan gabungan, bisa dilihat ini adalah grafik yang menunjukkan hasil akhir dari faktor kondisi ikan mata belah. Lalu
samping atau selanjutnya adalah hubungan panjang bobot yang bisa dilihat ini adalah total jantan betina dari 3 bulan yang lalu yaitu Mei, Juli, dan September untuk ikan mata belah atau Hilsakele. Next, yaitu adalah faktor kondisi betina gabungan, lalu dilanjutkan ada TKG atau tingkat kembang kandungan jantan gabungan, betina gabungan, dan proporsi kelamin. Ini untuk hasil yang didapatkan di grafik faktor kondisi untuk yang betina, terutama betina gabungan, dan untuk yang TKG atau tingkat kematangan gonad, bisa dibilang untuk yang jantan yang paling mendominasi adalah TKG 2 dan sedangkan untuk betina gabungan yang paling mendominasi adalah TKG 4. Lalu kita lanjut ke proporsi kelamin, bisa dilihat dari kesimpulannya dari 3 bulan dan total 3 bulan itu adalah 1:1. Atau bisa dilihat dari T-square-nya yang di exit dan X-step. Lanjut, yaitu adalah IKG atau indeks kematangan gonad. Ini ada indeks kematangan gonad jantan, IKG betina, lalu ada hubungan panjang dan fekunditas, dan hubungan bobot dan fekunditas. Bisa dilihat untuk IKG gonad jantan dan betina, ini adalah grafik atau hasil akhir yang didapat dari perhitungan IKG jantan betina ikan mata belah atau Hilsakele. Lalu selanjutnya ada hubungan panjang dan fekunditas, yaitu hasil yang didapat adalah 0,0033, lalu untuk hubungan em, bobot dan fekunditas adalah 0,0094. Next, itu ada diameter telur dan indeks preponderance. Di sini ada 3 uh, hasil yang didapat untuk indeks preponderance, ada jantan, betina, dan total. Kita mulai dari diameter telur. Diameter telur itu di hasilnya yang paling puncak adalah di range 0,28 hingga 0,31. Lalu di indeks preponderance untuk yang total, yang paling mendominasi makanan yang dimakan oleh ikan mata belau adalah Rhizolocenia yang eh, berangka 53% dan lebih lebih mendominasi daripada makanan tambahan lainnya. Untuk yang jantan itu di diatom yaitu 38%, sedangkan untuk di betina adalah Rhizolocenia sama seperti total yaitu 54%. Next. Next ada luas relung, tumpang tindih, panjang usus relatif, dan hubungan volume dengan panjang tubuh. Untuk luas relung bisa dilihat ada hasil berbeda dari jantan betina. Kita lihat dari BI dan BA. Ini adalah hasil yang bisa dibandingkan dari dua jenis kelamin dari ikan mata belok. Untuk tumpang tindih bisa dilihat atau bisa saya sebutkan yang ada di layar adalah PIB dan CH. Untuk PIB-nya adalah 0,168 maaf 0,1684 dan untuk CH adalah 0,7390. Lalu untuk panjang usus relatif dapat disimpulkan ikan mata belok eh, kurang dari satu atau tidak menyampai satu, yaitu ikan mata belau atau isekai adalah ikan karnivora. Lalu untuk hubungan volume dengan panjang tubuh, maaf sebelum saya lanjut, di sini ada kesalahan pemasukan data. Yang benar adalah untuk jantan 0,0046% atau 0,00046, lalu untuk betina 0,00047, dan untuk totalnya 0,0013. Next, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang didapat adalah jumlah sampel ikan mata belok sebanyak 210 ekor dengan komposisi jantan 100 ekor dan betina 110 ekor. Dan yang kedua, sampel dianalisis di bulan Mei, Juli, dan September. Yang ketiga, hasil analisis pertumbuhan menunjukkan ikan mata belok untuk pola pertumbuhannya adalah alometrik negatif. Lalu yang keempat adalah pola pemijahan ikan mata belau itu adalah total spawner ya atau satu kali pemijahan dalam satu periode. Lalu yang kelima adalah tingkat kematangan gonad atau TKG yang dominan. Untuk ikan mata belau jantan yang paling dominan adalah TKG 2 dan untuk ikan mata belau betina adalah TKG 4 yang dominan. Lalu yang terakhir adalah ikan mata belau itu lebih banyak mengkonsumsi Rhizolocenia dan diatom dan nilai PUR-nya atau nilai panjang usus relatifnya sebesar 2,946 menunjukkan ikan mata belau atau Hisakele bersifat karnivora atau ikan karnivora. Lalu untuk yang terakhir adalah saran, ada 2 saran yang bisa saya sebut, yaitu yang pertama, saran pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mendalami preferensi habitat, kondisi lingkungan yang ideal, dan perkembangan dan kebutuhan ikan pada setiap stadium hidupnya. Lalu informasi ini diharapkan dapat memberikan atau menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai biologi ikan mata belau atau Isakele dan mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan atau secara berkelanjutan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, dan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.